Betul. Ustadz, mungkin ini kan kami ya, dan seluruh masyarakat Indonesia tidak pernah terbayang, Ustadz. Mungkin dari sisi ekonomi Nabi itu seperti apa, Ustadz? Mungkin ada nggak, Ustadz, solusi mungkin sederhana ya dari solusi Islam yang bisa mengatasi itu semuanya? Ya, tadi sudah digambarkan bahwa Nabi itu mencontohkan bagaimana proses tawazunisasi itu dilakukan dengan tidak membagi harta fai Bani Nadir kepada penduduk Ansor, hanya kepada Muhajirin. Itu artinya bahwa negara itu harus berpikir tentang bagaimana distribusi itu. Jangan sampai negara itu justru memperkuat mereka yang sudah kuat, memperlemah mereka yang sudah lemah. Itu ini hari terjadi. Mereka yang sudah kaya terus mendapatkan lisensi macam-macam, izin macam-macam, tambang ini, tambang itu. Walhasil akhirnya mereka makin kaya, sementara yang miskin makin ketinggalan. Kalau satu set syariat zakat, nah itu dari sisi keistimewaan ekonomi gimana? Jadi kita percaya bahwa dengan sistem ekonomi Islam distribusi itu akan bagus. Tetapi ketika pada faktanya ada anggota masyarakat yang tidak bisa mengikuti derap ekonomi normal oleh karena mungkin dia tinggal di tempat yang kering, tandus, atau dia mungkin cacat segala macam, maka dia secara ekonomi ketinggalan. Ketika dia secara ekonomi ketinggalan, maka harus ada distribusi non ekonomi. Zakat itu diantaranya infak, sodako, hibah, wasiat, ya, wakaf dan seterusnya. Itulah distribusi non ekonomi, yaitu ketika harta berjalan tanpa transaksi ekonomi, terdistribusikan tanpa transaksi ekonomi. Zakat itu kan mengambil harta dari orang kaya, ya, dibagikan kepada orang miskin tanpa transaksi ekonomi. Itulah distribusi ekonomi, itu dilakukan.